Hai guys, di video kali ini kita akan update singkat mengenai hasil inflasi yang muncul kemarin malam dan apa efeknya kepada FOMC meeting selanjutnya. Dan inilah keputusan pengadilan soal FTX apakah boleh menjual aset digitalnya. Ada analisa teknikal Bitcoin, ETH Bitcoin, dan indeks alt season. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan hasil inflasi kemarin. Untuk US Core CPI month-to-month-nya itu 0,3% lebih tinggi dibandingkan dengan forecast-nya. CPI month-to-month-nya itu sama 0,6%. Year-to-year-nya itu juga mengalami kenaikan 3,7%. Dan ini sepertinya sudah 2 bulan berturut-turut kita mengalami kenaikan inflasinya. Hasil data ini menunjukkan kalau ini bisa menjadi alasan bagi The Fed untuk menaikkan kembali suku bunga nanti ya teman-teman. Kenapa? Karena target daripada The Fed adalah untuk menahan inflasi sampai ke 2%. Forecast-nya sendiri ini sudah mengalami kenaikan dibandingkan yang sebelumnya, dan ini hasil aktualnya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan hasil forecast-nya. Dan ini biasanya itu bearish untuk kripto dan saham, dan kemarin itu kelihatan di candle yang satu ini di jam 7, ya. Jadi sempat ke bawah tetapi bisa close dengan hijau dan dari situ kemudian naik. Efek daripada berita inflasi ini tidak terlalu besar lagi. Bitcoin hanya melakukan sideways di daerah 26.200-an. Namun apa efeknya kepada The Fed? Yaitu ada probabilitas yang besar bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga setidaknya itu 25 basis point, dan paling cepat itu bisa terjadi di bulan ini sekitar 5 hari lagi di tanggal 19 September. Jadi tidak jauh dengan sekarang. Dan jikalau ini menaikkan suku bunga di bulan September ini, maka ada peluang yang besar kalau di bulan Oktober, November, dan Desember tidak akan mengalami kenaikan suku bunga lagi. Sehingga di bulan Oktober, November, Desember itu bisa ada angin segar untuk kripto, ditambah lagi dengan adanya berita bagus yang bisa muncul di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi, expect ini sebenarnya masih bisa turun ke bawah, tapi dari analisa teknikal sendiri kita bisa melihat kalau close daripada Bitcoin itu cukup baik. 2 hari candle hijau ini merupakan pertanda yang bullish sebenarnya. 2 candle ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan candle merah yang satu ini, dan kita juga berhasil bertahan di atas 25.200 dan berhasil masuk kembali ke dalam atas garis parallel channel ini. Jadi untuk sementara, selama dia masih bisa bertahan di atas parallel channel ini dan juga 25.200 ini, maka dia tidak akan ke kotak warna hijau ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya breakdown daripada 25.200 ini akan berpeluang besar untuk ke kotak warna hijau ini. Jadi kita melihat price action-nya untuk menentukan apakah ini itu bullish atau bearish. Sekarang sudah terkonfirmasi 2 hariannya itu cukup baik untuk Bitcoin, jadi ini bisa membuat harga Bitcoin naik ke atas ya teman-teman. Berbeda dengan analisa video sebelumnya di mana ketika candle ini itu belum muncul, close di atas parallel channel ini itu belum muncul, masih ada peluang untuk bisa ke retest ini dan ke kotak warna hijau. Tapi sekarang melihat adanya close ini, peluang ke sini itu semakin mengecil. Dari indikator RSI, hampir kembali lagi di atas 50, MACD masih mengarah ke atas. Di time frame 4 jamnya saya bisa melihat kalau ini ada rejection ketika dia berusaha untuk naik daripada 26.400, jadi ini adalah semacam liquidity grab, karena kalau misalnya kita menggunakan ini sebagai neckline-nya, maka orang-orang mungkin akan melakukan breakout trading dan kejebak dibawa lagi ke bawah seperti ini, dan ini sudah 2 kali terjadi sehingga kita harus melihat apakah ini itu bisa sebenarnya terjadi pembalikan arah, karena ini ada candle 1 jam yang cukup tebal seperti ini, engulfing candle. Mungkin secara jangka pendek dia akan turun dulu. Kita akan lihat lagi pergerakan harga selanjutnya. Mungkin dia juga bisa meretest di daerah bawah parallel channel ini yang berada di harga 26.000. Di time frame weekly-nya kita bisa melihat kalau ini adalah pergerakan candle yang cukup baik. Kalau misalnya bisa close dengan seperti ini,
maka ekspektasi saya minggu depan itu bisa bullish ya teman-teman. Karena ini adalah semacam pola candle reversal, pembalikan arah. Tetapi ini belum close mingguannya, sehingga kita tidak boleh berasumsi demikian terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat ETH Bitcoin, di mana hari ini ada pergerakan ke atas, berhasil bertahan di atas garis warna biru ini dari pola besarnya yaitu falling wedge ya teman-teman. Kalau ETH Bitcoin ini bisa terus melakukan kenaikan, maka akan bagus untuk altcoin, dan ETH Bitcoin harus menembus daerah 0,0437 di daerah sini agar bisa ke daerah yang lebih tinggi untuk targetnya itu sekitar 0,068 di daerah sini. Balik lagi ke dalam pola ini akan membuat ETH Bitcoin itu bearish dan berpeluang bagi ETH Bitcoin bisa retest daerah yang cukup bawah ini di support yang kuat di 0,055. Dilihat dari sisi lain, ini bisa jadi merupakan pola ascending triangle dan sekarang sudah terjadi breakdown tersebut. Kalau misalnya gagal untuk balik lagi ke dalam pola ini, maka akan bearish, bisa rejected di daerah 0,063 di daerah sini, kemudian turun lagi ke bawah. Dan kalau kita melihat indeks alt season, ternyata ada perubahan yang cukup signifikan terjadi di indeks ini. Indeks alt season ini perlahan-lahan mulai naik lagi ya teman-teman. Dimana setelah beberapa saat di bulan Mei, di Juni, di Juli, dan di Agustus itu indeksnya itu berada di bawah daripada garis ini, menandakan kalau Bitcoin yang lebih mendominasi, lebih outperform altcoin. Jadi ketika Bitcoin naik, itu rata-rata Bitcoin lebih naik dibandingkan dengan altcoin pada umumnya. Tetapi ini ada perubahan karena indeks ini itu berhasil untuk lolos daripada daerah Bitcoin season dan kemungkinan ada potensi ke daerah alt season yang berada di atas 75. Di mana ketika altcoin itu berada di daerah yang bawah seperti ini, itu secara umum merupakan daerah yang cocok bagi kita untuk mengakumulasi altcoin. Memang untuk beberapa altcoin kita belum melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Altcoin juga dekat sekali dengan supportnya dan belum ada kenaikan yang cukup signifikan juga. Tidak ada kenaikan 100% yang itu kerap kali terjadi ketika alt season terjadi. Tapi mungkin ini bisa menjadi tanda-tanda awal ya teman-teman. Kita akan pantau terus bagaimana pergerakan indeks alt season ini selanjutnya. Contoh sebelumnya adalah ketika alt season di awal tahun 2021, itu di bulan Desember 2020, nah indeksnya itu berada di daerah bawah di bawah ini dan menunjukkan kalau Bitcoin season sedang terjadi, tetapi di awal tahun di bulan Januari 2021, indeksnya ini itu mulai menaik dan memuncak di bulan Mei, Juni di daerah tersebut, April, Mei, Juni. Menandakan kalau kita harus mulai melakukan take profit di daerah sini dan mungkin menjual semuanya juga karena altcoin bisa mengalami penurunan yang sangat dalam. Dan terakhir kita akan melihat mengenai keputusan pengadilan soal FTX apakah boleh menjual aset-aset digitalnya. Asetnya itu akan dijual per mingguan dengan special handling, penanganan khusus untuk Bitcoin, ETH, dan token-token yang terafiliasi dengan insider. Sudah disetujui kalau FTX itu akan boleh menjual asetnya dengan adanya limit 50 juta untuk minggu pertama dan 100 juta untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi lebih baik dibandingkan dengan rumor yang beredar yaitu 200 juta per minggu. Akan ada opsi untuk menaikkan limitnya asalkan disetujui oleh komitenya, bisa dinaikkan sampai 200 juta per minggu ya. Tampaknya ketika berita ini muncul itu tidak terlalu memberikan volatilitas yang besar kepada harga Bitcoin. Ini muncul di jam 1 malam pagi tadi. Tampaknya dari sini 26.300 itu turun sampai ke 26 ribuan, tetapi dari situ bisa naik lagi ya teman-teman. Jadi hanya candle merah yang ini saja, tidak ada kelanjutan daripada penurunan ini. Yang perlu kita waspadai adalah candle 1 jam yang ada di sini, yang cukup tebal. Dan melihat adanya jumlah yang lebih sedikit, 50 juta dan 100 juta di minggu kemudiannya itu bisa mengurangi selling pressure kepada harga Bitcoin, ETH, dan altcoin lainnya.
Dan kita juga tidak lupa soal FTX 2.0 yang bidnya itu akan disetujui, harus ada deadline-nya di sekitar tanggal 23 atau tanggal 24 September ini. Kalau misalnya ada yang mau membeli FTX yang nantinya bisa dibuat lagi di reborn, maka itu akan bisa menjadi berita yang bagus untuk dunia kripto. Dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.